Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agustia dengan NIM 2310431026. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari tiga masalah utama persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan gelombang dan senar bergetar. Pada mata kuliah pengantar persamaan diferensial parsial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Noverina Alfiani, SSI, MSI, PhD. Langsung saja masuk ke penurunan persamaan gelombang. Penurunan persamaan gelombang, contoh aplikasinya lah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu getaran sinar gitar. Di mana getaran sinar gitar ini mengikuti dari persamaan gelombang itu sendiri. Pada gambar kita dapat melihat bahwa pada masing-masing ujung memiliki gaya tegangan atau gaya tarik, di mana T masing-masing T di membentuk sudut yang pertama di sebelah kanan di ujung sebelah kanan yaitu membentuk sudut theta 2 dan ujung sebelah kiri yaitu membentuk theta 1. Dan gaya vertikal dari masing-masing tegangan ini yang pertama yaitu gaya di ujung sebelah kiri yaitu gaya vertikalnya T sin theta 1 yaitu UX turunan parsial pertama U terhadap X, dan pada theta 2 pada ujung sebelah kanan yaitu akan membentuk gaya vertikal T sin theta 2 U X yaitu turunan parsial U terhadap X ditambah delta X, T. Nah, kemudian dari gambar kan kita dapat melihat nih bahwa kalau sudut kemiringan pada masing-masing tegang ini, sedangkan pada ujung sebelah kiri yaitu sudut kemiringannya itu theta 1 dan ujung sebelah kanan yaitu theta 2. Dalam gambar ini kita dapat memperoleh nih tan tan theta 1 sama dengan UX atau turunan parsial pertama U terhadap X pada posisi X dan terhadap T. Dan tan theta 2 yaitu sama dengan UX atau turunan parsial pertama U terhadap X pada posisi X ditambah delta X, T. Untuk mendapatkan hubungan linear antara kedua ini, kita dapat mengasumsikan bahwa UX yang kecil, sehingga theta 1 dan theta 2-nya juga kecil. Maka kita dapat memperoleh nilai theta-nya yaitu tan theta mendekati sin theta. Dan dari gambar tadi kan kita memperoleh bahwa T sin theta 1 itu mendekati dengan T UX X, T. Dan T sin theta 2 yaitu mendekati T UX X ditambah delta X, T. Dan jumlah gaya vertikal yang bekerja pada elemen tersebut, kita dapat memperoleh bahwa T yaitu UX dikali UX X ditambah delta X, T dikurangi dengan UX X, T. Kita dapat memperoleh persamaan pertama. Kemudian kita dapat menggunakan berdasarkan hukum Newton 2, di mana kalau jumlah gaya bekerja yaitu sama dengan massa dikali percepatan. M dikali A. Kita bisa memisalkan M-nya sama dengan rho. Kita memisalkan M-nya yaitu rho dikali delta X, sedangkan A-nya yaitu A itu percepatan yaitu do U kuadrat U X, T per X per do T kuadrat atau turunan kedua U terhadap T. Sehingga kemudian kita masukkan persamaan ini M dan A sehingga F sama dengan rho delta X do kuadrat U per do T kuadrat. Kita perolehlah persamaan yang kedua. Dan kan kita memperoleh tadi kan jumlah gaya vertikal yang bekerja pada elemen kecil atau pada sinar tadi dengan jumlah gaya yang bekerja secara keseluruhan pada elemen tersebut. Kita kemudian memperoleh kita bandingkan kedua persamaan itu mana kita substitusikan rho delta X do kuadrat U X, T per do T kuadrat sama dengan T UX X ditambah delta X, T dikurangi dengan UX X, T. Kemudian kita bagi dengan masing-masing ruas dengan delta X, kita perolehlah rho do kuadrat U do T kuadrat sama dengan T
UX, TUX X ditambah delta X, T dikurangi UX X, T per delta X, di mana pas persamaan dari sebelah kanan ini kan bentuk dari definisi turunan fungsi. Maka jika kita berikan mendekati limit atau limitnya sama dengan nol, delta X-nya mendekati nol, maka diperolehlah rho do kuadrat U X, T per do T kuadrat sama dengan T do U do kuadrat U X, T per do X kuadrat. Kemudian kita masing-masing dari konstanta rho dan T kita pindahkan ke konstanta rho-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita peroleh do kuadrat U X, T per do T kuadrat atau turunan parsial kedua U terhadap T, dan sama dengan T per rho kali dengan turunan parsial kedua U terhadap X. Kemudian kita misalkan C kuadrat sama dengan T per rho, di mana ini disebut dengan kecepatan gelombang. Maka diperolehlah persamaan gelombang, yaitu turunan parsial kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat adalah kecepatan gelombang dikali dengan turunan parsial kedua U terhadap X. Misalkan adanya suatu gaya gaya apa kekuatan eksternal atau beban yang diberikan oleh Fx, T atau gaya vertikal per satuan panjang di titik X dan pada waktu T, maka kita dapat menghasilkan persamaan gelombang non homogen, yaitu turunan parsial kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat dikali dengan turunan parsial kedua U terhadap X ditambah dengan gaya eksternal tadi, di mana gaya eksternal yaitu sama dengan 1 per rho Fx, T. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini yaitu kita menunjukkan jika U merupakan solusi dari persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Fx, T, maka fungsi dari UTT ditambah C1X ditambah C2T sama dengan ditambah C3 juga merupakan solusi dari persamaan gelombang tersebut untuk sembarang konstanta C1, C2, dan C3. Untuk menyelesaikan persamaan soal tadi, maka kita harus memisahkan kan kita menggunakan prinsip pembuktian. Pemisahkan U yaitu merupakan solusi dari persamaan gelombang UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Fx, T. Maka kita kemudian akan menunjukkan, kita misalkan dari UX, T ditambah C1X ditambah C2T ditambah C3 itu F. Kita misalkan itu F. Juga F tersebut juga merupakan solusi dari persamaan gelombang. Kemudian untuk mencari dari sesuai dengan persamaan gelombang, maka kita membutuhkan turunan parsial kedua V terhadap T dan turunan parsial U terhadap terhadap X. Kan dengan menggunakan penurunan biasa, kita dapat memperoleh turunan parsial V terhadap T-nya yaitu UTT. Sedangkan turunan parsial kedua V terhadap X-nya itu UXX. Kemudian kita substitusikanlah yang kita peroleh persamaan 1 dan 2 tadi ke persamaan gelombang yang kita punya, yaitu VTT sama dengan C kuadrat Fxx ditambah uh, Fx, T. UTT sama dengan, kita substitusikan, UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Fx, T. Maka terbuktilah bahwa persamaan V juga merupakan solusi dari persamaan gelombang, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Fx, T. Dari kesimpulan ini, maka dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan gelombang itu berbentuk UTT sama dengan C kuadrat UXX, di mana C kuadrat itu sendiri yaitu kecepatan gelombang, kita sama dengan T per rho. Klasifikasi dari persamaan gelombang ini yaitu orde 2, linear, homogen, dan mandiri. Dan penurunan persamaan gelombang ini kita memanfaatkan hukum Newton 2, yaitu hukum jumlah gaya yang bekerja secara total dari elemen itu, yaitu sama dengan F sama dengan M per A, di mana M adalah massa jenis elemen dan
adalah percepatan, serta dengan menggunakan jumlah gaya vertikal yang bekerja pada setiap elemen, yaitu T UX tambah X ditambah delta X, T dikurangi UX X, T. Mungkin itulah penjelasan tentang persamaan gelombang. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutupin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.